so pretty rich. RR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romeo Valentino, mahasiswa Pendidikan Ekonomi di Universitas Indah Prasta PGRI, kelas 6 S6B. Dalam video kali ini saya akan menampilkan proses pembelajaran tentang bagaimana seorang guru membangkitkan rasa ingin tahu siswa dalam mata pelajaran sistem komputer dengan topik instalasi perangkat lunak. Dalam pembelajaran ini digunakan pendekatan program based learning yang memicu siswa untuk berpikir kritis melalui masalah nyata yang sering terjadi di dunia kerja. Nah, melalui pendekatan program based learning ini, siswa dilibatkan dalam proses analis, diskusi kelompok, hingga presentasi solusi nyata. Dengan cara ini, guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing siswa untuk menemukan makna dari apa yang mereka pelajari. Nah, mari kita lihat bagaimana proses pembelajaran ini membentuk pola pikir kritis dan solutif siswa dalam video praktek pembelajaran berikut ini. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat untuk belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya mau nanya pada kalian semua tentang instalasi aplikasi. Itu kalian pernah nggak install aplikasi atau software di laptop lalu tiba-tiba gagal atau error? Oh, pernah, pasti semua pernah mengalaminya ya. Saya ingin tahu siapa yang pernah mengalami hal tersebut. Coba kamu, hal apa yang pernah terjadi ketika instalasi? Oh, kamu pernah menginstal game lalu tidak bisa dibuka ya gamenya sama sekali. Itu biasanya terjadi karena gagalnya dalam mendownload. Jadi tidak 100% downloadan itu full, jadi akan mengalami kendala error atau aplikasinya tidak bisa dibuka. Ada lagi yang mengalami selain install game, atau yang pernah jadi ketika dia mendownload file terus error dan komputernya lemot? Itu terjadi biasanya dikarenakan penyimpanan juga ya. Penyimpanan itu berpengaruh untuk penginstalan aplikasi, atau jaringan juga sangat berpengaruh untuk mendownload data-data yang akan diinstal. Jadi jika jaringannya lemot atau wifi yang digunakan teman-teman itu tidak stabil, maka pendownloadan bisa terjadi gagal atau error. Oke, kali ini saya akan memantik masalahnya, yaitu instalasi software. Ketika kita cuma klik next, finish, itu jika salah langkah sedikit itu akan membuat sistem error. Nah, sekarang coba bayangkan kalian kerja di bagian IT di sebuah kantor, lalu diminta untuk menginstal aplikasi ke semua karyawan, tapi softwarenya error atau softwarenya tidak compatible atau malah tidak digunakan. Nah, itu akan terjadi sistem yang gagal karena dipengaruhi oleh errornya jaringan. Nah, pertanyaan dari saya terkait tadi, apa yang kalian lakukan agar proses instalasi lancar
dan perangkat lunak bisa digunakan sesuai kebutuhan kantor. Coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan tersebut? Nah, untuk menjawab yang studi kasus saya berikan tadi, saya akan membagikan 3 kelompok. Dari setiap kelompok akan menerima 1 studi kasus instalasi perangkat lunak yang bermasalah. Nah, untuk kelompok satunya itu studi kasusnya gagal install karena spesifikasi perangkat tidak memenuhi. Itu kelompok 1. Nah, kelompok 2 itu instalasi berhasil namun software tidak bisa dijalankan. Itu untuk kelompok 2. Nah, yang ketiga untuk kelompok terakhir, kelompok 3 itu versi software tidak kompatibel dengan sistem operasi. Nah, nanti setelah itu kalian presentasi dimulai dari kelompok 1 ya, sesuai urutannya. Saya persilakan untuk kelompok 1 memulai presentasinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab studi kasus tentang yang spesifikasi tidak sesuai. Kasus kami itu software gagal diinstal karena laptop mempunyai RAM hanya 2 GB, padahal minimal harus 4 GB. Nah, solusi kami itu sebelum instalasi kita harus cek sistem rekrutmen dan sesuaikan dengan spesifikasi perangkat. Jadi ketika kita menginstal aplikasi itu harus lihat dari spek perangkatnya, apakah memadai atau tidak. Oke, bagus. Kalau tidak memungkinkan upgrade hardware, apakah ada alternatifnya? Oke, kita cari versi software yang ringan atau digunakan versi portable yang bisa langsung jalan tanpa instalasi. Jadi kita menggunakan versi portable agar aplikasi dapat dijalankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjawab studi kasus tentang software yang tidak berjalan. Software yang berhasil diinstal, tapi ketika dijalankan muncul pesan error atau missing. Nah, itu biasanya kami cari file yang hilang melalui forum resmi, lalu download dan tempatkan di folder instalasi. Apakah itu aman? Nah, itu sangat aman jika filenya dari sumber resmi. Nah, kalau sumbernya tidak resmi atau sembarangan, bisa ada malware atau terjadi error dalam instalasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjawab studi kasus tentang tidak kompatibel dengan operating system. Kasus kami itu software versi lama tidak bisa diinstal di Windows 11. Nah, solusinya itu aktifkan mode kompatibilitas di Windows atau gunakan emulator virtual machine. Jadi ketika sudah diaktifkan mode kompatibel, Windows emulator bisa digunakan. Hebat. Apa kelebihan dan kekurangan memakai emulator tersebut? Nah, kelebihannya itu bisa jalan software yang lama, tetapi kekurangannya itu dia harus membutuhkan RAM yang besar dan harus bisa menggunakan RAM-nya itu minimal 4 GB. Dan jika RAM tersebut kurang dari 4 GB, maka akan terjadi pengelambatan instalasi. Terima kasih, Pak. Oke, semuanya luar biasa ya untuk menjawab studi kasus dari setiap kelompok. Sudah cukup bagus menjawabnya dan sudah terjawab ya semuanya. Jadi kalian itu menunjukkan bahwa
instalasi perangkat lunak itu butuh pemahaman teknis dan logika troubleshootnya. Jadi tidak hanya install sembarangan, karena penginstalan itu membutuhkan teknik-teknik dan jaringan yang memadai. Nah, dari kelompok 1 kita bisa belajar penting menyesuaikan spesifikasi perangkat. Jadi tidak hanya perangkat yang sembarangan atau spek yang kurang untuk menginstalasi aplikasi tersebut. Jadi kita bisa menyesuaikan penginstalan dengan melihat spek komputer tersebut. Nah, dari kelompok 2 kita mengajarkan pentingnya integritas file instalasi. Jadi file instalasi itu sangat penting untuk dipahami dan melalui teknik-teknik yang sudah tertera. Dan kelompok 3 itu kita jadi tahu menegaskan bahwa kompatibilitas sistem operasi sangatlah krusial. Jadi sangat berpengaruh dalam RAM yang tinggi untuk bisa melanjutkan instalasi aplikasi tersebut. Nah, kita simpulkan ya bahwa sistem instalasi perangkat lunak itu ada beberapa tahapan penting. Yang pertama itu persiapan perangkat dan sistem. Nah, persiapan perangkat dan sistem itu kita harus melihat spesifikasi komputer apakah memadai untuk menginstal aplikasi atau tidak. Jadi kita tidak bisa menginstal aplikasi yang tinggi sedangkan spesifikasi laptopnya tidak memadai. Itu akan terjadi error dalam instalasinya. Kemudian pemilihan software itu menyesuaikan kebutuhan dan spesifikasi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ketika kita menginstal aplikasi itu harus menyesuaikan spesifikasi komputernya atau laptop yang kita gunakan. Nah, proses instalasi yang tepat. Jadi jika kita menginstal aplikasi itu kita harus melihat jaringan terlebih dahulu, karena jika jaringan itu nge-lag atau lambat maka akan terjadinya gagal install dalam mendownload data-datanya. Kemudian ada penanganan error troubleshooting. Jadi kita harus mengetahui dari mana kendala terjadinya error atau troubleshoot dalam instalasi tersebut. Nah, kita harus mengetahui apa kendalanya itu. Nah, biasanya itu terjadi dikarenakan oleh jaringannya yang kurang memadai. Kemudian dokumentasi hasil instalasi. Nah, dari hasil instalasi itu ketika berhasil maka ada gambar instalasi berhasil. Nah, itu dan yang tidak kalah penting juga, pastikan semua software berasal dari sumber atau Google link yang terpercaya, karena sekarang banyak install aplikasi itu yang kayak phishing atau scam gitu. Jadi ketika kita download sudah selesai, ternyata tidak bisa dibuka. Itu banyak sekali di internet ya. Jadi kita harus perlu bisa memilih mana aplikasi yang bisa diinstal. Oke, kalian luar biasa untuk pembelajaran hari ini. Kalian sudah hebat dan bisa menganalisis dan menyelesaikan masalah nyata yang sering dihadapi oleh teknisi komputer. Oke, sebelum ditutup kita ice breaking ringan. Itu kalau instalasi gagal kalian akan ngapain itu? Ada yang bisa jawab? Ya, betul ya. Kita harus cek errornya dan cari solusinya. Jangan panik. Kita cari apa permasalahannya, di mana troubleshoot itu terjadi, kita cari. Jangan panik itu. Oke, bagus. Jadi teknisi itu bukan cuma soal bisa install, tapi juga harus teliti, kritis, dan punya inisiatif yang tinggi. Oke, baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, demikian praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan dengan pendekatan berbasis masalah atau problem based learning pada mata pelajaran sistem instalasi perangkat lunak dengan topik instalasi gagal. Jadi dalam video ini saya memulai pembelajaran dengan memancing rasa ingin tahu siswa melalui masalah yang nyata sering terjadi di dunia kerja, yaitu memicu siswa untuk berpikir kritis melalui masalah nyata, berdiskusi dalam kelompok, dan merumuskan solusi melalui proses belajar yang aktif dan bermakna. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Praktek dalam pembelajaran ini semoga dapat menjadi inspirasi dan menciptakan pembelajaran yang lebih kontekstual, interaktif, dan berorientasi pada keterampilan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.